Ya. Oke, mata kuliah kita adalah fisiologi dan teknologi pasca panen. Nanti akan dibawakan berdua, saya dengan Bu Linda. Saya di paruh semester pertama, dan Bu Linda nanti di paruh semester kedua. Oke. Apa sih, sebelum masuk ke lebih jauh ya di materi, mungkin saya mau tanya dulu sekedar menangkap pemahaman kalian. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan pasca panen? Stephen, I10027. Stephen nggak ada? Suaranya kecil sekali, Stephen. Ya, coba Stephen. Stephen nggak ada? Oh, waduh, suaranya berat. Oke, apa itu pasca panen, Stephen? Apa? Suaranya nggak dengar. Apa atau ditulis saja, Stephen? Pasca panen, ya. Oke, Marcel Crescendo. Iya, Pak. Oke, apa Sel? Menurut saya, pasca panen itu penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan, Pak. Oke, setelah dipanen, ya. Oke. Eh, setelah dipanen. Angela Allen, ada nih, Angela Allen? Ada, Pak. Ya, oke. Beri contoh. Pasca panen, produk pasca panen, Bapak. Beri contoh. Jangan takut salah, wong saya ini menangkap pemahaman kalian kok. Jangan takut kalau salah. Ya, Angela? Sayur organik gitu, Pak. Sayur organik seperti apa? Maksudnya apa? Pasca panennya itu apa? Kayak dicuci, terus di packing. Oh iya, oke. Dicuci, di packing ya, disortasi, dibersihkan ya. Ya, oke. Kalau kopi misalnya, pasca panennya kopi misalnya diapakan? Nah, ini contoh apa ya? Tanjeknya Tania Tapior. Iya, Pak. Ya, oke. Kopi pasca panennya seperti apa? Mungkin Pak dipetik terus dijemur, Dijemur terus dihaluskan terus diolah. Oh, itu udah pengolahan. Nah, ya sudah. Jadi pasca panen itu setelah dipanen aja. Jadi paling hanya untuk kalau sampai di gongso segala macam itu sudah di gongso itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu, Pak. Gongso itu jadi disangrai, disangrai. Kalau disangrai itu sudah masuk di pengolahan ya. Oke. Cindy Wijaya. Iya, Pak. Beri contoh pasca panen telur. Telur ayam. Ya, jangan takut salah. Telurnya dikumpulkan dulu, Pak, kemudian disusun rapi sebelum nanti didistribusikan. Ya, oke.
disortasi, dibersihkan, di grading istilahnya ya, dari yang ukurannya berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, dikemas, transportasi, pokoknya sampai sebelum diolah. Kalau diolah itu sudah masuk di pengolahan. Ya. Oke. Ya. Sekarang fisiologi itu apa? Fisiologi dari pasca panennya sudah ya. Kalau fisiologi pasca panen itu apa? Irin, Kinza, Karina. Dalam, Pak. Ayo, fisiologi pasca panen itu apa dulu? Ayo Iren, nggak usah takut salah nak. Ya. Ya Iren. Kayak mengetahui penanganannya gitu, Pak. Ya, oke. Di fisiologi berarti bukan mengetahui penanganannya, tetapi proses yang terjadi. Jadi proses biokimia, biofisika yang terjadi di dalam produk hasil pertanian setelah dipanen. Jadi produk pertanian itu entah itu sayur, entah itu buah, entah itu ubi, entah itu umbi, entah itu daging, setelah dipanen itu mereka bukan mati, tetapi masih hidup, jaringannya masih hidup. Nah, karena masih hidup maka masih terjadi proses fisiologi. Jadi kalau Irin ini kan dari beauty and wellness ya. Kalau mentimun itu diketahui punya reaksi enzimatis yang cukup aktif itu. Ketika habis dipotong dia masih merupakan jaringan hidup. Jadi reaksi enzimatisnya masih berlangsung. Nah, itu dipotong, diiris-iris, ditempel di mata, nah itu matanya bisa lebih segar, di telapuk mata lebih segar. Jadi kita memanfaatkan reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam mentimun itu. Gitu ya. Dan apalagi ya, makan pisang segar. Nah, itu kita tidak hanya mengkonsumsi karbohidrat, gula sederhana maupun natriumnya, tetapi juga enzimnya, karena di sana masih ada enzimnya. Natriumnya juga masih merupakan natrium alamiah, jadi dia terikat dalam kaliumnya dia masih terikat secara alamiah, jadi dia berikatan dengan senyawa hidrokarbon yang lain, dan sehingga ketika dikonsumsi maka senyawa hidrokarbon ini akan diserap reaksi dengan senyawa hidrokarbon lain sehingga kaliumnya bisa termanfaatkan sehingga cepat tersedia. Ya, ada penelitian itu dari mana itu mengapa bayi Indonesia ini di era tahun 2010 itu perlu waktu hampir 1 tahun baru bisa jalan. Padahal di era 60-an itu 8 bulan sudah bisa jalan. Nah, kemudian didapatkan bahwa
di era 60-an itu ibu-ibu akan memberi makan sebagai tambahan ASI itu dengan pisang segar, ya. Jadi kerokan pisang. Tapi sekarang kan dengan susu pabrikan ya, yang lebih sulit dicerna. Memang kaliumnya tinggi, tetapi lebih sulit dicerna, lebih sulit di metabolisme. Nah, kalau pisang itu dia masih segar, berarti dia masih hidup. Enzimnya masih jalan. Jadi kaliumnya juga terikat dalam secara enzimatis, nggak bisa segera diserap oleh tubuh. Ya, Iren ya. Jadi dengan begitu maka fisiologi pasca panen kira-kira mempelajari tentang apa? Aurelia Krista. Iya, Pak. Fisiologi pasca panen kira-kira akan mempelajari tentang apa? Tentang mungkin apa saja yang dilakukan setelah ilmu yang mempelajari apa sih yang proses yang dilakukan setelah panen gitu kan, Pak. Fisiologinya itu berarti maksudnya apa? Itu kan apa yang dilakukan pasca panen. Penanganan pasca panen. Pertanyaan saya, fisiologi pasca panen. Nah, ya, Aurelia. Kalau pertanyaan saya, apa itu penanganan pasca panen? Lah, jawaban Aurelia tadi tepat. Nah, tapi pertanyaan saya kan, apa itu fisiologi pasca panen? Nah, enak, nggak usah takut salah. Nggak salah dibetulkan. Kayak Irin tadi salah dibetulkan kan? Ya, Irin ya? Ya, Aurel? Mungkin mempelajari tentang apa yang terjadi di dalamnya gitu mungkin Pak, di dalam prosesnya itu. Iya. Apa terjadi di dalamnya? Wah, bahaya bahasanya. Ya, di dalamnya itu apa? Eunike Tamariska. Ya, nih. Iya, Pak. Kayak tadi ya, Pak, proses biokimia, biofisika pada produk pertanian setelah dipanen karena jaringannya masih hidup. Oke, ya, good, ya. Itu tadi sekedar menangkap, ya. What are you thinking of? Oke, fisiologi pasca panen. Ya. Kita nanti adalah, saya di fisiologinya, nanti Bu Linda di teknologinya. Jadi separuhnya itu di teknologinya. Jadi kuliah ini membahas aspek-aspek fisiologis perubahan pasca dipanen untuk produk pertanian. Jadi meliputi faktor-faktor penyebabnya, reaksi-reaksi kimia yang terlibat, dan perubahan-perubahan molekuler yang ada di dalamnya, dan teknologi untuk mengendalikannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan manusia. Ya. Dengan penanganan pasca, dengan mempelajari aspek fisiologisnya, kita bisa menentukan teknologi pasca panen yang sesuai. Pada prinsipnya, teknologi pasca panen itu tidak dapat meningkatkan mutu produk, tetapi meningkatkan tampilan produk. Jadi kalau yang meningkatkan mutu produk yaitu ya proses selama pertumbuhannya, ya. Mengendalikan kerusakannya itu teknologi pasca panen. Jadi kalau misalnya tomat ada yang ukurannya besar-besar, misalnya diameter 5 cm, ada yang 4 cm, 3 cm, sampai kecil-kecil di bawah 2 cm. Lah ini kalau dengan berbagai ukuran gini, dengan berbagai warna, dengan berbagai tingkat kemasakan, maka bila dicampur ya makanya tidak menarik dan cepat rusak. Nah, teknologi pasca panen itu
kita mengetahui bahwa semakin mendekati ripe, kemasakan ya, maka proses respirasi akan semakin cepat. Sehingga bila proses respirasi suatu bahan itu cepat, maka akan memacu bahan lain yang respirasinya lambat. Sehingga kalau dicampur seperti ini, maka produk yang sudah mature, sudah tua itu akan segera masak, nggak akan segera rusak. Namun bila dipisahkan berdasarkan ukurannya, berdasarkan warnanya dan tingkat kematangannya, maka akan diperoleh produk dengan tampilan yang lebih baik, sehingga dan tingkat kerusakannya akan lebih lambat. Ya. Jadi tidak untuk meningkatkan mutu, tetapi untuk meningkatkan tampilan dan menjaga, menunda kerusakan. Moga-moga. Berarti ini enggak apa-apa, Pak. Ya, di dalam pasca panen kita akan menggunakan dua terminologi, mature dan ripe. Jadi kalau buah itu kita menggunakan dua terminologi itu ya, terutama untuk buah-buahan. Mature itu berarti sudah tua, ukurannya sudah maksimal, kemudian pengisian karbohidrat, lemak kalau ada ya, pun jumlahnya juga biasanya sedikit, protein juga sedikit ya, tetap itu sudah maksimal dan itu siap dipetik kalau buahnya klimakterik. Tetapi dia belum bisa dimakan, nah itu namanya mature. Kemudian setelah diperam beberapa hari akan siap dimakan, nah itu ripe. Nah, ya jelas ya bedanya ya, ada mature, ada ripe. Angela Gradin. Ya, Pak. Ya, apa bedanya kira-kira mature dengan ripe? Kalau mature itu dia udah tua, udah maksimal, siap dipetik kalau buahnya klimakterik, tapi belum siap dimakan. Terus harus melalui proses pemeraman dulu, baru siap dimakan. Itu yang dinamakan ripe. Ripe, iya. Angela nanti kalau punya suami milih yang mature boy atau ripe boy? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ya, milihnya yang mature ya. Angela udah punya pacar? Belum. Oke, nah, mudah-mudahan segera dapat pacar, nanti dapat yang mature boy. Ya, nanti sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang, sama-sama saling mengisi, saling menyayangi, saling mencintai untuk masa depan yang yang baik, kesejahteraan bersama, membangun keluarga yang sejahtera, amin, gitu ya. Itu mature. Tapi kalau misalnya ada mahasiswi lain, tapi bukan Angela, sebut aja Angie ya, dia udah punya pacar, kuliahnya belum selesai, tiba-tiba nggak pernah masuk, kamu kenapa? Dia bilang, maaf Pak, saya hamil. Nah, itu namanya bukan mature, tetapi istilahnya adalah right before mature. Nah, Angela enggak ya? Enggak. Oke. Silabusnya seperti ini, kita kira kurang lebih ada 14 pertemuan. Jadi saya hanya sampai di pertemuan ke-7, post-harvest of meat, jadi pre-slaughtering. Nanti seterusnya Bu Indah. Oke. Kemudian penilaian seperti biasa, ujian itu 60%, ya UTS tepat biasanya ya, 7 kali, berarti
30%, UAS 30%, tugas oke maaf. Ini kita revisi ya. Tugas kelompok mungkin 20%. Oke. Kemudian tes kecil 15 dan kemudian ada tugas mandiri. Ini 5%. Nah, tugas mandiri ini selama ini cukup efektif. Di saya. Di nilai saya itu kalau mahasiswanya pokoknya rajin masuk, tugas mengerjakan, dipanggil menjawab, ya pokoknya mengikuti kelas lah. Yang ditanyakan juga itu karena ini 40% ya itu sudah minimal D. Gitu. Jadi kalau UTS bahasanya jeblok itu ya malah minimal masih C ya. Tapi yang C biasanya tidak kecil karena tertolong di tugas kelompok, tes kecil dan tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini saya masih menggunakan cara klasik saya. Jadi selama kuliah nanti satu topik akan saya hentikan dan saya akan menanyakan. Jadi porsinya cuma 5%, tetapi ini bisa menentukan. Tes kecil itu kuis ya. Jadi kalau dipanggil 3 kali tidak menjawab, dianggap tidak hadir, dan dengan begitu nilai tugas mandirinya 0 dan tes kecil pada hari itu gugur. Dipanggil, menjawab, menyaut ya, tapi tidak bisa menjawab, maka nilai tugas mandirinya 0, tetapi tes kecilnya sah 15%. Dan bila dipanggil, menyaut, ditanya, menjawab dengan benar, maka tes kecil dia dapat nilai, dan tugas mandiri juga dapat nilai. Oke ya, ini sudah saya informasikan dari awal. Nah, tugas mandiri, oke, ini kalau yang downloadnya tadi malam mungkin ke susu, ini baru saja tadi tak saya kasih tambahan contoh tugas kelompok mah ya. Wait, mana kok hilang? Kok hilang? Ini saya mau klik ini kok malah klik aneh. Ya. Oke, tugas kelompok itu kajian tentang fisiologi dan teknologi pasca panen untuk produk pertanian, entah itu tanaman, ternak, ikan, hasil hutan ya. Bentuknya adalah desk tadi. Jadi tidak perlu survei apa-apa. Pokoknya desk tadi. Di kalian baca, cari ide. Nah, cari ide itu jangan pernah, itu catatan ya, catatan dari saya ya. Pokoknya kalau cari ide itu jangan pernah merenung. Bahaya itu. Kalau cari ide baca. Kemudian dari baca itu maka kalian menyusun hipotesis baru dengan argumennya. Apapun, misalnya adalah ikan ya. Ikan ini kita punya banyak sekali ikan, ya, potensi kita itu sekitar 85 juta ton per tahun, dan baru kita manfaatkan ya baru 20-an juta ton ya, masih kecil sekali. Nah, potensi ini terutama di lautan lepas yang dimasuk di zona ekonomi eksklusif. Jadi untuk sampai ke darat perlu waktu cukup lama. Biasanya mereka sampai 4 bulan itu bisa membawa sampai 1000 ton. Nah, oke, kalian baca saja dari jurnal-jurnal untuk cara penyimpanan. Ada yang pakai temperatur rendah, ada yang pakai tekanan sangat rendah.
Kemudian kalau dia menangkapnya ikan-ikan yang tergolong besar itu dibuang dulu kotorannya. Nah, dari sini dengan membaca beberapa jurnal, kalian menyusun argumen baru, kebenaran baru. Oke, ayam misalnya. Indonesia ini selama 10 tahun terakhir perkembangan ayam luar biasa. Tahun 2010 itu kita hanya produksi ayam kita hanya 850-an juta ekor. Sekarang ini udah sekitar 3,5 miliar ekor. Jadi setiap minggu kita tuh motong 45 juta ekor. Sayangnya masih 96,5% itu masih dikonsumsi dari ayam segar. Ya, jadi ini tantangan untuk industri pangan ya. Dan yang masuk industri itu baru sekitar 3,5%. Sehingga akibatnya pada saat-saat permintaan rendah itu harga menurun. Tapi pada saat harga tinggi, permintaan tinggi misalnya menjelang Lebaran, menjelang tahun baru, menjelang 17-an, menjelang musim kawin ya, itu harga tinggi. Jadi harga sangat fluktuatif. Nah, apabila sudah banyak diolah untuk industri, maka akan lebih stabil. Nah, untuk bisa diolah di industri itu nanti sampai di industrinya itu urusan ilmu yang lain ya. Bahan pangan sudah masuknya di situ. Di sini kita hanya menyiapkan bagaimana produk ayam pasca dipanen ini bisa masuk ke industri. Oke. Salah satunya adalah menyiapkan misalnya halal. Salah satu persyaratan halal. Ini ada banyak cara untuk dilakukan untuk mendapatkan daging yang halal, mulai dari cara pemotongan, cara penyimpanan, cara pembersihan. Nah, dari cara pemotongan saja teknologinya sudah luar biasa. Selama 15 tahun terakhir ini luar biasa. Jadi kalau dulu itu ayam dipotong asal tidak sampai lari-lari itu masih dianggap baik gitu ya, dan itu disahkan juga. Tetapi sekarang ayam itu kalau dipotong harus tanpa jeritan kematian. Nah, jadi kalau dia sebelum dipotong dia keok, nah itu berarti dia sudah menjerit, itu dia sudah tersiksa, itu sudah enggak halal. Nah, untuk melakukan itu sendiri sudah banyak sekali teknologinya. Misalnya stunning, disengat kagetkan dulu dengan listrik misalnya, atau dengan teknologi suara. Jadi sebelum dipotong dilewatkan dulu pada suatu ruangan yang sunyi, kemudian hanya ada satu musik yaitu Mozart selama sekian menit, nanti denyut nadinya akan turun dari 400-an detak per menit menjadi start 150, dan ketika dia sudah 150 dia dipotong. Nah, oke, dari musik saja ada banyak penelitian ke situ. Ada yang Mozart, ada yang Mozart pun ada pada frekuensi berapa ya, atau pada kekerasan berapa desibel. Nah, itu banyak sekali penelitian. Nah, kalian mencoba nanti mencari hipotesis baru atau kebenaran baru. Ya, sifatnya adalah tugas individual yang dikerjakan dalam satu kelompok. Jadi maksimal 4 mahasiswa, jadi ini sebenarnya adalah tugas individu. Setiap mahasiswa mengerjakan satu tugas, jadi satu topik, satu jurnal.
kemudian bersama dengan 3 mahasiswa lain untuk topik yang sejenis atau terkait membentuk satu kelompok dengan 4 topik secara komprehensif. Nah, sebenarnya saya ingin membagi saja kalian itu dengan dari NIM ya, tapi mungkin nanti akan karena ini masih masih kita belum tatap muka utuh, maka mungkin nggak bisa. Jadi kalian masih tak bebaskan saja mencari kelompok sendiri. Tapi sebenarnya itu cara yang paling baik adalah kalian harus dilatih dari awal bisa bekerja sama dalam tim dengan siapapun dia. Dan masing-masing mahasiswa bertanggung belajar pada satu topik di dalam timnya. Nanti ketika presentasi saya akan menanyakan 4 topik ini apa, dan itu harus bisa dijawab. Dan dari sini nanti saya bisa mengetahui sebenarnya ini anak ini ngerjakan tenan apa gandul temannya. Nanti di bagian akhir akan saya berikan contohnya. Formatnya ya 1.500 kata saja, nggak usah banyak, tetapi nanti kita begitu masuk ke data ini super cyber, ini saya aktifkan anti plagiasi. Jadi ini mungkin dituliskan di sini ya, plagiasi maksimal. Oke, anti plagiasi maksimal, anti plagiasi maksimal 30%. Oke. Nah, Unika ini punya program aplikasi yang cukup canggih. Jadi kalau ada laporan atau tulisan atau jurnal apapun, jangan kalian lah, ada mahasiswa nakal yang mencoba mengcopy paste ya, kemudian hanya mengedit-edit, pasti akan dianggap itu mirip. Jangankan cuma diedit, beberapa paragraf dibuang aja masih terbaca. Ini adalah satu runtutan dengan tulisannya ini. Jadi kita cukup canggih. Nah, pendahuluan ini ini meliputi latar belakang ya, masalah yang diamati, kemudian alternatif penyelesaiannya apa dan tujuannya berarti apa ya. Dan metodologinya adalah menggabungkan dari bagaimana menyambung ide itu. Oke, nanti di bagian akhir kita kasih contohnya ya. Kemudian hasil review dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah suatu hipotesis baru. Jadi daftar pustaka itu minimal 4. Jadi setiap mahasiswa mengumpulkan satu jurnal yang digabungkan dengan 3 jurnal dari 3 temannya, kemudian bisa melengkapi dengan pustaka yang lain, misalnya BPS atau hasil penelitian lain yang mendukung. Ya. Ini bebas saja memilih ya, tanaman pangan, perkebunan, tanaman obat, peternakan, perikanan, perkebunan ya. Termasuk yang uncultivated food products. Jadi seperti pasak bumi itu kan belum dibudidayakan. Timeline-nya ini saya nggak pokoknya sebelum UTS itu kerangka teoritisnya sudah ketemu. Jadi pembentukan kelompok ini diharapkan minggu depan ya, 2 minggu lagi ya. Kemudian judul dan referensi jurnal utama itu minggu pertama April. Kemudian menyusun kerangka teoritis. Pokoknya ini sebelum UTS kerangka teoritisnya sudah harus ketemu. Ya, penilaiannya seperti ini. Nah, ini contohnya begini. Sebut aja ini jurnalnya ada 4 ya. Topiknya adalah penggunaan hydrostatic pressure, jadi tekanan hidrostatis. Nah,
dalam teknologi pasca panen, ini tekanan hidrostatis ini banyak digunakan sebagai pengganti teknologi termal. Karena kalau teknologi termal itu karena memberikan panas, maka terjadi kerusakan protein, kemudian enzimnya ya oke itu mati dan proteinnya sudah terdenaturasi ya, dan mungkin malah menambah oksigen ya. Oke. Nah, sehingga salah satunya adalah tekanan hidrostatis. Sebut saja ada 4 jurnal. Jurnal yang pertama mendapatkan dari sini ya. Ini mendapatkan bahwa hidrostatik dengan tekanan rendah, jadi 2000 sampai 3000 bar atau 200 sampai 300 MPa itu menginaktifkan enzim sehingga kerusakan enzimatis dari produk pertanian itu bisa dihambat. Pada tekanan yang lebih tinggi, 6000 bar, itu tidak hanya reaksi enzimatis dari produk itu saja yang dihambat, tetapi juga salmonella yang ada di dalam produk pangan itu sudah inaktif, sudah tidak bisa tumbuh lagi. Jadi ini mirip dengan sterilisasi ya. Tapi kalau sterilisasi kan harus pada suhu 120 derajat, tekanan 1,5 atmosfer ya. Itu pemanasan sendiri juga sudah mahal dan pasti akan banyak yang rusak. Kemudian jurnal ketiga, pada tekanan hidrostatik 3000 sampai 6000 dan dikombinasi dengan suhu yang agak tinggi 40 derajat itu meningkatkan keempukan daging dan meningkatkan kecerahan daging. Namun bila tekanannya lebih tinggi dan suhunya lebih tinggi, maka daging semakin empuk dan warnanya semakin pucat. Oke. Nah, ini misalnya dari 4 jurnal ini yang beruntun ya. Ini kalian mungkin membuat judul penggunaan tekanan tinggi untuk penanganan daging otot ya, daging otot, daging ikat, jaringan ikat yang biasanya itu walot sekali itu ya. Pada pembuatan untuk disiapkan pada pembuatan industri untuk industri sosis misalnya. Misalnya gini, oke, berarti dengan tekanan ini maka dia sudah tidak ada mikroba. Mikrobanya sudah mati. Tetapi kalau ini dibiarkan ya pasti akan dikembalikan pada temperatur normal ya, dia akan ditumbuhi mikroba lagi. Dan pada tekanan yang tinggi maka lebih hancur bahannya, teksturnya lebih remuk. Dengan begitu jaring ikat yang selama ini sulit dicerna akan lebih mudah dihancurkan. Itu cocok untuk produksi misalnya sosis atau bakso. Nah, misalnya, oke, itu jadi hipotesis barunya adalah penggunaan teknologi tekanan untuk menyiapkan produk untuk penanganan pasca panen produk jaringan ikat ya. Jadi bukan daging tapi jaringan ikat. Jadi jaringan yang membuat kita bisa melipat-lipat tangan kita bisa bergerak. Nah, itu protein tetapi itu kompleks ya. Nah, itu biasanya sulit dicerna. Nah, supaya bisa dicerna maka harus dihancurkan tadi. Jadi struktur proteinnya dihancurkan. Nah, jadi kecuali itu merusak atau memperpendek jaringan ikat, rantai proteinnya menjadi lebih pendek,
itu juga bisa menunda kerusakannya karena mikroorganisme. Itu ya. Nah, yang saya maksud dengan kerangka teoritis adalah dari 4 jurnal ini, maka semakin tinggi tekanan, mikroba enzim itu semakin tidak aktif, sehingga reaksi enzimatis di dalam tubuh atau bagian dari produk pertanian ini semakin lambat, dan dengan begitu maka kerusakannya juga semakin lambat, proses respirasi akan semakin lambat. Kemudian kalau ada mikroba juga akan ditekan, dan bila tekanannya tinggi sekali di atas 80.000 bar, maka akan hancur. Nah, jadi kerangka teoritisnya adalah pada teknologi tekanan hidrostatik berapa yang efektif misalnya untuk menyiapkan produk pangan bagi industri X atau untuk kepentingan Y. Nah, misalnya Irin, ini Ananda satu-satunya ini ya. Oke. Ini kan beauty and wellness. Ini supaya wellness-nya itu terpenuhi, maka metabolisme dalam tubuh si orang itu harus efisien. Dan supaya efisien, maka protein harus cepat bisa di metabolisme. Jadi tidak banyak mengalami hambatan. Dan itu akan terjadi bila proteinnya berat molekulnya semakin kecil. Sehingga kalau produk-produk yang struktur proteinnya panjang, seperti misalnya daging berwarna, wah ini akan efektif. Jadi, untuk menyiapkan makan steak, tetap menikmati makan steak, tapi dengan struktur protein yang lebih sederhana. Karena kalau proteinnya kompleks, nanti di dalam tubuhnya akan dengan sendirinya menyiapkan banyak energi. Nah, energi yang paling gampang disiapkan adalah dalam bentuk lemak. Nah, sehingga tubuh akan mempunyai banyak trigliserida. Nah, kalau nanti ternyata disiapkan cukup banyak dan banyak bahan yang tidak bisa disintesis, maka trigliseridanya menjadi sia-sia dan itu akan tersimpan sebagai lemak abdominal. Nah, itu nggak sehat. Nah, misalnya. Jadi itu adalah kerangka teoritisnya. Jadi satu bangunan teoritis yang terbentuk dari 4 jurnal ini. Sampai di sini kira-kira sudah cukup paham? Ya. Kira-kira sudah cukup paham atau masih ada ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak. Ya, silakan Rio. Saya mau tanya Pak. Tadi Ya. kan 1.500 kata ya Pak. Itu tuh sudah termasuk daftar pustaka atau hanya isi dan lain-lain Pak? Hanya isi aja. Daftar pustaka pun tidak akan di scan ya, di plagias. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalimatnya rasa beda biasa yuk, yang padat gitu ya. Bahasa Inggris yuk. 1.500 kata kan manis. Oke, ada pertanyaan lagi?
Ya, oke, dibuka. Permisi Pak. Ya, Bayu. Ya Pak. Ya saya mau tanya Pak. Untuk formatnya itu nanti kita sama seperti tugas yang lalu atau bagaimana Pak? Ya, sama seperti ini panduan ini aja. Ini yang di panduan di kelompok ini. Oh langsung seperti itu saja Pak. Formatnya abstrak, ya. Pendahuluan abstrak ini yang maksimal 250 kata lah. Ya. Nggak usah panjang-panjang. Apa itu kerangka teoritis? Sinditania. Sin? Iya, Pak. Kira-kira nanti Cindy akan tertarik mereview produk apa, nak? Mungkin kayak biji-bijian gitu, Pak, tapi belum tahu. Belum tahu ya, oke. Iya. Oke. Apa yang dimaksud dengan kerangka teoritis? Yang harus disusun harus jadi sebelum UTS. Oh, kayak satu bangunan dari 4 jurnal yang kita dapat itu, Pak. Ya, jadi jurnal utamanya itu 4 dan kalian boleh menggunakan jurnal lain atau referensi lain ya, misalnya dari BPS atau misalnya kalau tadi saya ngomong tentang bidangnya beauty and wellness tadi, itu fisiologi manusia misalnya, metabolisme protein pada manusia itu sebagai pelengkap saja untuk mendukung. Ya, saya tunggu kalau ada pertanyaan lain. Permisi Pak. Ya, silakan, Bayu. Iya Pak, tadi mungkin saya kurang jelas. Maksud saya itu yang format itu apakah harus dibuat seperti kayak 2 kolom seperti itu atau 1 kolom gitu saja? 1 kolom saja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, 1 kolom saja. Merasa angel-angel. Kelarinda. Iya, Pak. Oke, Kelarinda. Kira-kira nanti akan mereview tentang produk apa, nak? Mungkin buah atau sayur ya, Pak. Nggak tahu juga, Pak. Masih belum terpikirkan. Terpikirkan ya. Oke. Bentuk tim. Oh ya, timnya ini anu ya. Kita NKRI harga mati ya. Jadi jangan ngeblok di warga Semarang semua, warga Jawa semua, dan kemudian pokoknya semua kalian harus kita hargai keberagaman kita lah ya. Jadi jangan ada batas untuk belahan-belahan sosial baik itu etnis, agama ya. Kelarinda tadi bangunan teoritis kerangka teoritis itu seperti apa? Mungkin kerangka teoritis itu kayak garis besar yang akan dibahas dari 4 jurnal utama, Pak. Ya, satu hipotesis yang dibangun dari 4 jurnal itu dengan berbagai sisi ya. Entah itu sisinya itu semakin tinggi semakin demikian. Kalau temperaturnya yang
meningkat, dia demikian. Tekanan yang meningkat, maka begitu. Jadi di perubahan temperatur terhadap ini, sehingga itu bahannya cocok untuk yang itu, gitu ya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ini sementara saya tutup dulu yang tugas kelompok ya. Kalau ada pertanyaan, ini sudah ada ketua kelas. Pak. Ya, silakan. Matthew. Misi Pak. Yang inklusi eksklusi itu perlu enggak Pak? Ya. Kalau perlu. Yo, nggak usah pakai inklusi dulu, ngono wis gawe review baru. ini yang inklusinya yang 4 jurnal itu tadi. Ini hanya 4 jurnal itu, belum sampai inklusi eksklusi. Semuanya inklusi berarti 4 jurnal itu. Kalau yang lainnya itu hanya boleh disebut eksklusi, tapi sebenarnya bukan eksklusi, itu sebagai pelengkap saja, sebagai atau pendukung argumen. Kecuali kalau kalian mereviewnya itu 60 jurnal, nah itu baru ada inklusi eksklusi. Ini cuma 4. Jadi masing-masing kalian itu hanya tak bebani 1 saja. 1 bisa menggabungkan dengan 1 ide temannya yang lain, 1 ide teman yang lain, dan akhirnya 4. Maksimal 4. Jadi boleh 3. Oke, ya. Udah hampir 1 jam. Ini sebenarnya mata kuliah ini saya bawakan dalam bahasa Inggris. Tapi karena tidak tatap muka langsung, saya nggak bisa melihat ekspresi kalian. Ini saya ngomong ngecibris nggak mudeng apa ora, padahal saya sendiri juga English is not my mother tongue ya. I confident my English, but English is not my mother tongue. Kemungkinan saya juga pronunciation saya tidak pas, sehingga mungkin kalian salah tangkap atau apa. Nah, kalau tatap muka kan, Bayu angger asal Bayu itu misalnya kepalanya mengkerut, wah berarti dia itu bingung. Nah, berarti saya harus ulang lagi, misalnya kan gitu ya. Ya. Tapi karena nggak bisa melihat ekspresi kalian, ini teksnya aja bahasa Inggris, tapi saya bawakan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi tujuan besar dari upaya manusia untuk menyelamatkan produk pangan ini adalah, dan berbagai teknologi itu adalah untuk menjawab pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, ini terutama di negara miskin, negara sedang berkembang, atau negara kaya. Bayu? Ya, Pak. Oke. Negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi itu negara miskin, negara sedang berkembang, atau negara yang maju? Kalau yang biasanya tinggi itu berkembang sih, Pak, kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau menurut saya itu kayak negaranya sudah cukup memadai, tapi kayak belum sampai reach peak-nya gitu ya, bisa dibilang kayak puncaknya gitu sampai maju. Karena ya itu tadi sih Pak, banyaknya perkembangan populasi gitu. Ya boleh, argumennya ora manis. Oke, tapi degaannya ada benar. Jadi negara sedang berkembang biasanya itu pertumbuhan penduduknya tinggi. Oke. Siapa menah yang biasa punya akal jahat siapa ya? Yang punya akal liar siapa ya? Nah, susah ya, nggak bisa hafal, yang baru 1 semester itu pun nggak tatap muka ya. Paling ya bisa sering tak tunjuk. Imade, Cato Danuarta. Ya, Made? Ya, Pak. Ya. Kira-kira alasannya apa? Kalau negara sedang berkembang, maka pertumbuhan penduduknya tinggi. Karena populasinya banyak, Pak. Oh. Populasi banyak. Ini cara ngomongnya bukan cara ngomong orang Bali ini ya? Enggak, Pak. Saya Sumatera, Pak.
Sumatera ya. Iya, Pak. Oke, Kadek Ayu Gita Widiantari. Ya, Pak. Ya, kenapa anak? Kalau negara sedang berkembang, pertumbuhan penduduknya tinggi. Karena itu merupakan gimana ya? Sebentar, Pak. Yalah, salah nggak apa-apa. Sebentar, Bram. Salah nggak apa-apa. Ini Kadek juga bahasanya bukan bahasa Bali juga ya? Ini dari mana Kadek? Saya dari Bali, Pak. Dari Bali. Oh, karena ngomongnya tadi pendek-pendek jadi nggak kelihatan Balinya ya. Kalau panjang kelihatan sih kedengaran Balinya. Ya? Mungkin tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi juga gitu. Ya, nanti akan banyak masalah di negara yang sedang berkembang. Jadi, pasca panen itu ya. Oke. Kalau yang angka kelahirannya tinggi itu negara miskin, sedang berkembang atau maju atau kaya? Kadek. Angka kelahiran tinggi. Kadek. Nah, Kadek ini tebakannya kurang jos. John, Michael, John. John? Iya, Pak. Oke. Yang angka kelahirannya tinggi itu miskin, sedang berkembang, atau maju? Kalau menurut saya yang miskin, Pak. Yang miskin, iya. Angka kelahirannya tinggi. Tetapi pertumbuhan penduduknya relatif rendah. Karena angka kelahiran tinggi, angka kematian juga tinggi. Tapi kalau sedang berkembang, itu biasanya angka kematian sudah menurun, tetapi angka kelahiran masih tinggi. Nah, kalau sudah negara maju, itu angka kelahiran menurun dan angka kematian juga sudah menurun ya. Masalah kedua adalah hunger, jadi kelaparan. Ketiga adalah malnutrition. Jadi kita termasuk kebanyakan kita adalah orang malnutrition ya. Jadi kita akan kebanyakan konsumsi lemak, konsumsi gula, tapi sedikit mineral, sedikit serat. Dan kelaparan itu sumbernya sebenarnya adalah poverty, kemiskinan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai ekonomi pertanian. Ada 5 tujuan utama aplikasi post harvest ya. Pertama adalah maintaining quality, jadi menjaga kualitas. Tampilan, tekstur, flavor, nilai gizi, dan seterusnya. Kemudian menstandarisasi produk. Ya. 2 dan 3 sebenarnya itu adalah satu teknik gitu. Dengan standarisasi produk, maka nilai ekonominya akan meningkat. Kalau kalian di Semarang sekarang ini sekitar Semarang ini lagi musim panen durian. Ini kalau beli durian di Gunung Pati itu satu buah ya, itu sekitar 25 ribuan sampai 40 ribuan. Tetapi kalau belinya sudah di Indomarko gitu ya, itu mungkin sekitar 100 ribuan. Dan berasal dari tempat yang sama. Nah, bedanya apa? Sudah distandarisasi. Jadi kalau di Gunung Pati itu kita peluang kita mendapatkan buah yang jelek relatif tinggi. Jadi harganya ya paling tinggi 50.000 lah kalau kecuali kalau misalnya kita memang pandai memilih. Tapi yang sudah dipasarkan di supermarket atau di hipermarket itu sudah terseleksi. Jadi itu untuk meningkatkan nilai ekonomi dengan cara menstandarkan produk yang seperti ini berarti sudah demikian.
Kemudian menjaga keamanan di produk yang sesif dari reaksi enzimatisnya itu akan kehilangan beberapa bahan dan bila produknya itu mudah menyerap air, walaupun dalam jumlah yang relatif kecil, misalnya biji-bijian, itu rawan ditumbuhi jamur dan jamurnya itu ada yang berbahaya, aflatoksin itu ya, berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah memperkecil kehilangan, baik karena fisik maupun between harvest and consumption, jadi antara panen sampai dengan dikonsumsi. Kasus di Indonesia, upaya meningkatkan produksi pangan itu dengan perbaikan teknik bertani. Jadi perbaikan farming system, mulai dari penyediaan pupuk, penggunaan bibit unggul, perbaikan irigasi, dan sebagainya. Itu selama ini peningkatannya hanya paling 10%. Rata-rata itu 5-6% sudah bagus sekali. Suatu program dapat meningkatkan produksi beras misalnya 5%, wah hebat sekali. Di sisi lain, kehilangan pasca panen itu masih di atas 14%. Baik selama pemanenan, selama transportasi, pergudangan, itu market change ya. Jadi market change itu jaringan pasar. Itu kalau di pasar-pasar yang sentra penjualan beras, misalnya di Pasar Dargo ya di Semarang itu ada ibu-ibu, ada 3 ibu sana itu yang membawa sapunya rapat gitu ya. Itu mereka itu pekerjaan utamanya adalah menyapu jalan untuk mengumpulkan beras yang jatuh selama diturunkan dari angkutan ke gudang dan dari gudang ke angkutan berikutnya. Ya, mereka sehari ada yang bisa dapat 2 kilo, ada yang beruntung dapat 3 kilo. Jadi ya campur sama tanah-tanah itu mereka telaten sekali dibersihkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kehilangan pasca panen. Kemudian di Dargo juga itu ada satu perusahaan beras ya. Dia menampung beras dari pedagang-pedagang kecil dari berbagai daerah ya, Purwodadi, Delanggu, sebagainya. Nanti dia akan menyeleksi, nanti beras-beras yang patah itu akan dipisahkan dan dia akan menjual beras-beras yang masih utuh. Kemudian istilahnya dipoles ya. Jadi diberi hembusan angin tinggi gitu, hingga kotorannya maupun debu-debu yang menempel itu akan hilang sehingga itu kelihatan mulus gitu. Nah, beras-beras yang patah ini ya jadi harganya menjadi murah sekali dan itu biasanya ya digunakan untuk tepung gitu ya, tepung beras. Ya. Oke, jadi kehilangan pasca panen itu masih tinggi. Padahal upaya perbaikan pasca panen itu sebenarnya lebih murah daripada peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan sistem pertanian. Kita bayangkan aja mahalnya farming improvement itu, farming system improvement itu tidak hanya mahal ekonomi tapi juga mahal sosial ya. Kalau kalian mengikuti berita akhir-akhir ini di Purworejo mau dibangun bendungan untuk menyediakan air irigasi, itu pun berhadapan dengan masalah sosial. Jadi mahalnya bukan hanya mahal membuat bendungannya, menyediakan fasilitas pengairannya, tetapi juga mahal sosial, banyak tekanan sosialnya.
Jadi kalau sekarang ini Indonesia itu kekurangan beras sekitar 10% yang selama ini kita tutup dengan impor ya. Maka bila kita memperbaiki penanganan pasca panen saja, separuhnya saja itu sudah luar biasa. Jadi sudah kita hanya kekurangan 3%, ya 3% itu wajar sekali lah. 5% itu wajar lah ya. Kita kan juga harus menikmati beras-beras dari India, sunrise-nya India, atau beras dari Australia, yang kita kan juga harus menikmati beras-beras dari negeri lain, atau beras dari Jepang itu yang agak pelikat-pelikat itu ya. Dan kita juga supaya tidak terpisah lah dari komunitas internasional, kita juga makan beras dari negeri lain, sama seperti supaya kita juga beras kita juga dinikmati. Rojo lili kita juga dinikmati orang-orang di Australia, di negeri lainnya. Jadi 5% untuk komunikasi. Fruit and vegetables. Ya, sayur dan buah itu paling gampang untuk rusak. Ya, baik karena mechanical injury, jadi luka mekanik, mudah diserang mikroba, baik bakteri, jamur ataupun virus ya. Dan in developed countries post-harvest losses itu antara 5-25%, dan kita itu bisa sampai 50%. Nah, itu kalau kalian di pasar induk ya, pokoknya di pasar manapun itu sayur itu yang terbuang itu berapa banyak. Ya, itu di Karangayu itu ada yang peternak kambing itu, dia itu ngambil pakannya itu dari sisa sayuran yang dibuang. Nah, oleh karena itu manajemen pasca panen di negara berkembang itu sangat penting karena kehilangannya masih tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kehilangannya. Yang jelas kehilangannya tinggi. Nah, padahal negara sedang berkembang biasanya adalah produksinya adalah lebih banyak fruits and vegetable, yang itu di kita merupakan barang murah, tapi di negara maju itu menjadi barang mahal. Bahkan di negara tertentu menjadi sangat mahal. Jadi seperti Norwegia itu kalau musim-musim begini, musim dingin belum lewat begini, itu temperaturnya itu masih minus 20-30 derajat begitu, ya nggak ada sayur atau buah yang tumbuh ya. Dan mereka akan selalu membutuhkan sayur dan buah. Dan itu untuk menumbuhkan itu mereka membuat iklim buatan, jadi menanamnya di dalam rumah kaca dengan temperatur yang dikendalikan pada temperatur yang habitable untuk sayur dan buah. Okay. Perbandingan antara sereal itu biji-bijian ya, dan produksi hortikultura. Hortikultura itu sebenarnya meliputi sayur, buah, dan tanaman hias. Tetapi karena kita dari teknologi pangan ya, maka kita hortikulturanya hanya fokus pada sayur dan buah. Ya, biji-bijian dan oilseed ya. Oilseed itu biji yang menghasilkan minyak, seperti pala ya, kemudian merica, terus keluak. Nah, kalau di Jawa namanya, di Jawa Tengah namanya keluak. Kalau di Sunda keluak. Itu yang membuat sayuran menjadi sedap, masakan menjadi sedap
seperti rendang gitu ya, kemudian gulai, nah, termasuk oilseed, jadi biji berminyak. Kandungan kadar airnya antara 10-20%, sementara produk hortikultura itu antara 90-95%. Bahkan mungkin ada yang lebih ya, seperti watermelon itu bisa lebih dari 95%. Ukurannya kecil, sementara horticultural crops itu ukurannya besar. Respirasinya rendah, sementara di horticultural crop respirasinya tinggi. Dan karena respirasi rendah, maka produksi panasnya relatif kecil. Jadi heat production, jadi respirasi itu kan menghasilkan panas ya. Mungkin ada yang masih ingat respirasi itu membutuhkan apa dan menghasilkan apa? Ya, siapa mau mencoba, mau masih ingat? Valencia Averina. Iya, Pak. Ya, respirasi itu membutuhkan apa dan menghasilkan apa? Respirasi itu menghasilkan energi gitu ya, Pak? Ya, energi sama energi kayak melalui oksidasi bahan makanan gitu kali? Lali ini ya, udah lupa ini. Siapa masih ingat respirasi itu membutuhkan apa dan menghasilkan apa ya? Valencia sudah lupa. Teresia Angelica. Tere? Membutuhkan oksigen dan menghasilkan Ya, energi dan karbon dioksida. Energi, karbon dioksida, dan satu lagi? Air. Air. Nah, Teresia jos. Ya, jadi membutuhkan oksigen dan akan melepaskan energi, karbon dioksida, dan air. Nah, jadi energinya ini dalam bentuk ATP ya. Ini maka kalau di produk sereal dan oilseed relatif rendah, sementara di produk hortikultura relatif tinggi. Ya, ini ada perbandingannya ya, heat production itu sekian kilojoule. Teksturnya keras, sementara horticultural product itu teksturnya empuk ya, sehingga mudah bruised, mudah bruised apa ya, memar. Stabil shelf life-nya, jadi umur simpannya bisa sampai 1 tahun atau lebih, dan kalau di horticultural product paling hanya beberapa hari, paling pol beberapa bulan. Kerusakan utama adalah karena mold, jadi karena jamur ya, atau insect atau rodents, itu sprouting atau bruising, jadi itu ya patah, pecah gitu ya. Sementara kalau horticultural product itu kerusakannya adalah karena bakteria atau fungi dan senescent, jadi yang menjadi busuk. LDC, liquid density concentration-nya 10-20, sementara yang LDC losses-nya sampai 15-50%. Ya, oke. Ya, itu pengantar. Ya, nggak ada yang sulit ya, dipahami ya. Nanti kalau ada apa di minggu depan kuisnya ya, kuisnya untuk bab 1 ini minggu depan ya. Jadi minggu depan kuisnya tuh bab 1 dan bab 2.
mengapa post harvest management itu penting di negara sedang berkembang? Oke, kira-kira jawabannya Pak, kalau ada pertanyaan seperti itu. Sik, Catherine, Jen, Delianti. Ya, Pak. Ya, kira-kira apa jawabannya? Why harvest management is more important? Losesnya tinggi. Ya, losesnya tinggi. Oke, apalagi? Karena di negara berkembang kan pertaniannya sangat melimpah, jadi hasil pertaniannya itu sangat banyak, maka food lossesnya juga banyak. Ya, oke. Not bad. Ya, oke. Mau menambahkan Melisa Gunawan. Melisa Gunawan, yuk. Halo? Ya. Why post-harvest management is more important in developing country of developed countries. Yang saya tangkap tadi sih ya karena yang tadi untuk developing countries itu lossesnya lebih banyak daripada yang maju. Terus kalau misalkan yang Bapak bilang tadi, kalau misalkan di negara berkembang itu padahal produksinya itu bisa lebih tinggi, kayak produksi buah-buahan, vegetable-nya itu lebih tinggi. Jadi untuk kayak post harvest itu penting dilihat gitu. Oke. Lanjut ya. Important of perishable crops. Barang yang mudah rusak itu penting. Pentingnya produk-produk pertanian yang mudah rusak. Umumnya perishable crops itu dihasilkan di developing countries. Tetapi it is more needed, lebih banyak diperlukan di developed countries. Ya, karena jadi kalau developed countries mereka lebih banyak produksi sereal ya. Karena pada musim dingin mereka nggak bisa nanam apa-apa. Tetapi sereal mereka walaupun mungkin hanya bisa menanam sekali, tapi bisa produknya bisa besar. Sementara vegetable crops ya, itu diperlukan setiap hari dan tidak tahan lama disimpan, sehingga mereka memerlukannya setiap saat. Nah, ini perbandingan antara negara produksi di dunia dan di developing countries. Ya. Di produksi dunia sereal itu ada 1,7 juta ton, 1.700 juta ton, sementara yang dihasilkan di negara sedang berkembang hanya 760. Jadi 1 juta ton lebih itu dihasilkan di negara berkembang, developed countries. Roots and tubers juga sama, masih didominasi oleh negara maju, ya. Tetapi horticultural products itu lebih banyak dihasilkan di negara sedang berkembang. Buah-buahan juga. Ya, jadi negara maju kaya akan cereals dan roots and tubers. Jadi seperti kentang, jadi karena mereka itu kan bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama selama musim dingin. Tapi kalau sayur dan buah itu negara sedang berkembang yang mendominasi. Ya. Mengapa produk yang perishable itu mudah itu penting? Ya, karena fruit and vegetables itu sebagai major sources untuk vitamin A, vitamin C, kalsium, besi, dan beberapa nutrien minor lain ya, zat N yang penting ya.
Ya, ZN itu penting sekali karena terlibat di sekitar 2000-an metabolisme. Kemudian root tubers, banana, and plantains itu merupakan sumber untuk kalori, minor nutrien, dan protein. Kemudian produk hortikultural, yaitu aroma, flavor, ya warnanya juga menarik, teksturnya juga makres, enak sekali. Ya, jadi lebih banyak pada memberikan kenikmatan dan nutrisi minor. Pentingkah nutrisi minor? Ya, penting sekali. Ya, contohnya tadi ya, ZN itu tidak banyak tersedia di sereal. Karena dari sistem periodik itu berat atomnya itu 65, lebih tinggi daripada besi dan jauh lebih tinggi daripada aluminium. Nah, kalau sereal itu kan tanaman perakarannya pendek. Jadi dengan berat molekul yang berat atom yang tinggi, maka dia akan berada di dalam tanah. Sehingga hanya dihasilkan dari tanaman dengan perakaran dalam. Sementara sereal itu perakarannya pendek, karena umurnya juga pendek. Jadi kalau orang hanya mengandalkan tanaman semusim, ya dia akan kekurangan ZN. Padahal ZN itu terlibat di sekitar 2000 metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, horticultural crop kecuali menyediakan vitamin, mineral, terutama mineral minor ya, hampir semua mineral minor yang dari golongan dari ada 3 dan sebagian bahkan mungkin 4 ya, molybden gitu. Itu praktis hanya disediakan dari tanaman buah-buahan yang berperakaran dalam. Dan kemudian orang makan kan ya tentu saja enjoyment ya. Ini paling banyak bisa dinikmati dari produk-produk hortikultural. Ya. Sehingga produk hortikultural itu punya peran lebih besar dalam ekonomi, nutrisi, kemudian acceptability itu bisa diterima dan palatability itu bisa dinikmati. Nah, itu. Oke. Ya, sampai sini dari 2 perbandingan ini, bagaimana bagaimana negara sedang berkembang sebenarnya punya peluang ekonomi yang besar bila pasca panennya, manajemen pasca panennya diperbaiki ya, atau ditingkatkan dengan membangun hubungan kerja yang saling tergantung misalnya dengan negara maju. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu, mana? How's the dependence relationship can be built among the developing countries and developed countries in terms of post-harvest in terms of the improving post-harvest management and developing countries. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa kalau itu? Ada pertanyaan begitu. Tembak lagi ya. Krisantira. Wah. Krisantira.
Saya ini kok nggak ada suara ini ya, Krisantira? Nggak ada. Krisantira nggak ada. Eunike Tamariska. Iya, Pak. Ya, oke. Kira-kira jawabannya apa? Gampang saja ya. Ya. Tadi pertanyaannya gimana, Pak? Bagaimana negara yang sedang berkembang punya peluang ekonomi yang besar bila pasca panen manajemen ditingkatkan? Lalu gimana, Pak, selanjutnya? Itu kita bila menjalin hubungan kerjasama pemenuhan pangan antara negara miskin, negara sedang berkembang dengan negara maju. Mungkin minta bantuan teknologinya, Pak, dari negara maju. Ya, iya, Jenis Karisa Marvel Wijaya. Ya, Jenis. Oke. Iya, Pak. Oke, kira-kira kenapa? Bagaimana? Gampang saja toh. Wah, jenis. Ya, jenis gimana? Kalau negara berkembang kan kayak butuh buah sama sayur. Terus kalau negara maju kan membutuhkan itu. Jadi Berkembang orang negara maju bedanya apa? Negara maju ya, negara maju ya memang negara maju dan negara sedang berkembang gitu ya. Developing countries itu negara sedang berkembang. Ya oke, itu mulai nyantol ya. Ya jenis dikit lagi nah. Negara maju membutuhkan horticultural crop. Kontrari itu wis. Indonesia membutuhkan kedelai. Yang harganya sekarang mahal. Banyak pengrajin tahu tempe protes. Ya. Ya, Janis. Kalau negara maju kan nggak bisa memproduksi buah sama sayur. Jadi bisa kerjasama sama negara yang sedang berkembang. Ya, oke. Bisa membuat sambungan yang lebih cantik lagi, Immanuel Kevin Gunawan. Iya, Pak. Yang negara maju nggak bisa produksi itu yang pas musim dingin, gitu, Pak. Terus? Jadi mereka kerjasama sama negara sedang berkembang buat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi karena tidak bisa produksi itu, Pak. Sementara negara sedang berkembang membutuhkan apa? Negara maju yang nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka bekerja sama dengan negara yang sedang berkembang, gitu, Pak. Ya, terus negara maju membutuhkan sayur dan buah, sementara negara sedang berkembang kekurangan apa? Tadi udah kasih contoh loh ya.
Kurang ingat, Pak. Aduh. Oke. Ya, siapa yang ingat? Kentang ya, Pak. Weh, ya kentang. Tubers dan terus Apalagi? sereal juga, Pak. Sereal 1, 2, 3 ya. Yang paling banyak kita adalah sereal ya. Ya, oke. Nah, teruskan ya. Ini kelasnya, wah aku kemarin banyak diprotes. Wah, saya sering masih kuliah waktu ini kebablasan. Ini jamnya berakhirnya jam berapa? 14.50 apa 15 ya? Mau naik kuis di rugi ya? Kuisnya berarti dibawa pulang aja ya. Jadi kelasnya diakhiri 14.50 supaya nanti kalau kalian ada yang kuliah lagi itu masih ada waktu 10 menit untuk persiapan gitu ya. Gitu ya. Sepakat ya? Nah, kemarin banyak yang AEP banyak protes gitu. Wah, langsung waktu ini belandrang. Ya, penyebab kehilangan atau tempat kehilangan. Kehilangan primer. Itu kehilangan yang langsung berdampak pada the food, pada produknya. Nah, itu karena faktor biologis, misalnya dimakan tikus, dimakan burung, monyet. Ya mungkin kalian juga itu, nah kalau jalan kemudian sambil jalan ada mangga dipetik, nah itu termasuk kehilangan biologis itu ya. Jadi langsung berdampak kepada yang hilang langsung pada si produknya. Nah, kalian jangan nggak metik lah, misalnya tidak sengaja naik sepeda nabrak, gitu. Masuk cah TP ya nyolong ya enggak lah. Microbiological, jadi karena fungi maupun bakteria, kemudian karena mengandung mold yang beracun ya, jamur yang beracun ya. Kemudian karena faktor psikologis maupun cultural human aversion, jadi acara-acara ritual gitu ya, ada pernikahan pasti akan banyak punya pesta itu pasti akan banyak yang terbuang, yang tidak dikonsumsi. Nah, kemudian ya pesta dan acara-acara kebersamaan itu pasti akan banyak yang tidak yang terbuang, makanan yang terbuang. Jadi itu kehilangan secara primer. Oke. Berikutnya yang ketiga yang keempat adalah karena faktor kimia. Jadi perubahan warna, flavor, tekstur, dan nilai gizi sehingga itu nggak layak lagi dikonsumsi. Kemudian reaksi biokimia, flavornya masih tetapi agak beda ya, flavornya off flavor, jadi udah bukan aromanya mana lagi nih, ini buahnya sudah bukan buah mana lagi nih. Terus discoloration, warnanya sudah berubah sehingga itu menjadi meragukan, walaupun mungkin belum tentu itu beracun, berbahaya. Kemudian softening, ya terlalu lunak, nggak layak dikonsumsi, nah jadi atau akan dibuang. Kemudian kehilangan karena mekanis, nah ini dan fisik ini agak beda. Mekanis itu bila langsung berhubungan dengan produknya, jadi bruising ya, terluka, tergores, memar, ya, bonyor, kalau orang Indonesia bonyok ya, tapi kalau orang Indonesia mungkin bonyor, bahasa Indonesia bonyor. Sedang kalau fisik itu tidak langsung, tapi dampaknya bukan pada individu buah. Jadi misalnya terlalu kena temperatur tinggi, ya, maka buahnya akan menguning ya, gitu. Atau mengalami luka bakar, atau terlalu dingin sehingga itu
buahnya mengkerut. Nah, itu karena fisik. Jadi kalau mekanik itu langsung pada produknya dan itu terjadi secara individual, sementara kalau fisik itu terjadi secara bulk, secara bersama dalam satu kelompok. Dijemur kena sinar matahari terlalu banyak, waduh warnanya menjadi kuning-kuningan, kuning kecoklatan, sunburn. Kemudian yang terakhir adalah kehilangan secara fisiologis. Nah, ini yang paling banyak ya, karena respirasi, transpirasi, dan karena perubahan etilen. Jadi yang ini tadi adalah biologis, mikrobial, dan psikologis ini maupun budaya ini bukan karena faktor fisiologis, tetapi perubahan kimia, biokimia, mekanik, fisik, dan fisiologi sendiri itu adalah area kita. Jadi area fisiologi pasca panen itu ini mulai dari kimia, biokimia, mekanis, fisik, dan fisiologis. Mengapa fisik dan mekanik juga menjadi bagian dari fisiologis? Ya, karena perubahan atau kerusakan mekanik ini akan langsung berkaitan dengan fisiologis. Misalnya, kalau ada buah yang terluka, tergores atau memar, lebam atau bonyol, walaupun hanya sebagian kecil, maka akan ada banyak timbunan air di sana. Dan timbunan air itu terjadi karena secara alamiah ya. Maka di situ karena banyak air maka akan mudah ditumbuhi mikroba. Kalau perubahannya secara fisik misalnya, kerusakannya karena fisik, hanya pada temperatur tinggi, kepanasan, ya panas akan diterima oleh permukaan dan akan masuk ke dalam bagian buah atau biji atau umbi, bagian yang lebih dalam, dan temperatur yang tinggi akan memacu pada respirasi. Jadi yang halaman 2 ini, D sampai H ini adalah areanya fisiologi. Ya, ini adalah yang primer. Jadi langsung berhubungan dengan produknya. Dan yang sekunder, ini tidak langsung. Contohnya adalah cara pemanenan yang salah, cara pengepakan yang salah, transportnya yang tidak memadai, fasilitas penyimpanannya tidak memadai, kemudian fasilitas pendinginannya yang tidak memadai. Jadi tidak langsung. Itu secondary causes of loss. Oke, gampang ya. Primary dan secondary. Primary itu pokoknya langsung. Oke, kalau misalnya ini saya tuh orang pasca panen, tapi saya tuh iri dengan saya orang pasca panen dan saya orang Indonesia, ya, yang mayoritas komunitas saya itu adalah Muslim, dan saya sangat menghormati mereka. Daging itu kalau ternak itu kalau dipotong dia stres ya. Jadi dia ketakutan, maka nanti dagingnya akan pucat. Tapi kalau dia sampai ketakutan, sangat ketakutan, severely stressed, maka warnanya akan gelap dan padat gitu ya. Jadi kaku, jadi mampat ya. Nah, kalau dagingnya segar, saya masih bisa membedakan. Tapi kalau sudah dimasak, saya nggak bisa. Jadi ayam misalnya kalau dia mau dipotong, dia sudah
kejar-kejar dulu, dia ada stres ya, atau dia lihat temannya habis dipotong, waduh ada darah, dia bau darah, dia sudah takut gitu. Itu pertanda dia takut. Nah, nanti pasti dagingnya pecah. Tapi kalau melihat darah, dia langsung mencoba lari dan kemudian dikejar-kejar begitu, dia pasti sudah severely stress. Nanti dagingnya akan gelap dan kaku dan mampat lah. Nah, kalau dagingnya masih segar, saya bisa membedakan. Tetapi saya punya ya, karena dulu mantan supervisor saya ketika di Sydney ya, itu dia dari negara negara yang bukan mayoritas Muslim, dan dia sendiri ya Kristen ya, dia juga bukan Yahudi. Nah, itu ketika saya mau traktir makan. Karena selama di Semarang ini saya ajak ke Borobudur, itu makannya adalah Indonesian food, saya coba ajak makan ke yang tidak Indonesian sekali, ya. Jadi ke suatu restoran yang ada steaknya. Dia melihat steak itu dia nggak mau makan. Ya, kita cari gudeg aja. Kenapa? Saya nggak tega makan. Saya bilang, why? Ya, ini daging ini sapinya ini tidak disembelih, tapi disiksa. Kok kamu tahu? Coba bandingkan ini. Kemudian itu ya di adel-adel itu steaknya tuh diodol-odol itu dipotong nih, coba. Dia kalau dia hanya moderately stress, daya ikat airnya masih sekian. Tapi karena dia ada severely stress, daya ikat airnya cuma sekian. Dan itu nggak usah dibuktikan, itu dari warnanya aja ada beda. Astaga. Jadi saya iri dengan teman-teman segitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya daging ini menjadi kaku, keras, mampat, ya, padat karena cara memotongnya yang salah, yaitu dia stres. Itu dia masuk primary loss apa secondary loss? Ya. Masuk primary loss apa secondary loss? Ya. Ya. Siapa mencoba menjawab, dan saya berharap ini yang menjawab adalah my beloved Muslim students. Mahasiswa Muslimku yang tercinta. Siapa ini yang Muslim? Siapa nih? Yuk belajar bersama. Itu bagaimana membedakan daging yang sudah dimasak ya. Ini dihasilkan dari cara pemotongan yang benar, jadi tidak ada stres. Dan moderately stress dan yang severely stress. Saya daging mentahnya masih bisa membedakan, tapi kalau udah matang, wah dimasak, angel beda nih. Ya, siapa ini my wonderful Muslim students? Siapa nih? Bah, dari namanya sulit dibedakan ini. Yuk, siapa mencoba wes iki orang sing gelem ngaku. Wah, ini dari namanya angel ditebak ini. Bayu? Yang gambarnya kucing siapa ya? Waduh, angel. Gambarnya kucing. Oh, ini gambar kucing angel ya. Oh, Bayu Andika, lu Bayu Dewi malah. Ayo Bayu. Pak, maksud saya yang satunya, Pak. Yang Muslim kan, Pak? Itu, Pak. Yang 0123 itu, Pak. 0123. Oke. Iya, Pak Bay. Rio. Halo, Pak. Ya, Rio.
Iki Rio gambar kucing ini, kucing apa ini? Nah, baik. Makanya ya, Mas, baik. Ayo Rio. Itu kalau itu rusaknya karena fasilitas pemotongan atau cara pemotongan yang tidak benar, itu primary apa secondary? Kalau menurut saya sih ini Pak, secondary Pak. Kenapa? Karena kan dia kan memberikan dampak gitu Pak, yang membuat sapinya kan stres itu. Jadi kan menghasilkan daging yang tadi yang apa namanya agak gelap itu tadi. Yang apa dark, firm, and dry tadi Pak. Yang daya ikatnya kurang dan lain-lain seperti itu Pak. Ya. Oke, ya, Macbeth ini apa sing muslim mung Rio toh. Kita ono cewek kok, ono cewek satu lagi yuk. Oh, Rio tak kayak tugas dewi loh, sing unik. Waduh, Pak. Lo ya main sinal tuh. Oke, kita teruskan ya. Ya, site of harvest. Maaf, site of harvest. Di mana dia hilang? Ya, pertama adalah saat panen. Ya, saat panen ini kalau di tempat kita ini kehilangannya masih tinggi ya saat panen. Karena waktu, karena peralatan, kemudian persiapan. Jadi preparation-nya. Jadi setelah dipanen persiapan itu penyiapan bahannya, jadi preparation-nya itu dari pengumpulannya aja ada banyak yang hilang. Preservation, cara menyimpannya, processing, storage, dan di transportation ya. Ini kok kode lagi. Magnitude seberapa tinggi ya. Ya, magnitude of loss-nya, that's tinggi. Dari 0 sampai 100%. Untuk perishable food, fruit and vegetables, itu spoil quickly, maka magnitude-nya pasti tinggi. Jadi magnitude itu adalah seberapa tinggi. Nah, ini contohnya. Ini magnitude of loss-nya untuk fruit sampai sekian. Biasanya dinyatakan dalam persen. Ya. Terakhir, waduh ini pas 50 ya. Principle of harvest management. Ada 3, mengurangi kehilangan, generate product, meningkatkan nilai ekonomi, kemudian generate peluang pasar. Ya, kalau inappropriate maka ya kehilangannya tinggi, biayanya mahal, low profits, less market opportunities, dan daya saingnya relatif rendah. Oke. Wah, ya, belandrang 1 menit ya. Wah, kemarin saya di dunia AEP banyak diprotes. Mungkin Rio banyak protes juga ya Rio. Enggak lah ya. Enggak Pak. Saya bersyukur Pak. Enggak apa-apa. Ya, oke. Ya, karena kemarin itu banyak yang habis kuliah saya masih nyambung dengan kuliah satunya, sehingga itu dia agak kedadapan gitu. Oke, saya akhiri kelas kita. Ini saya pesan aja, ini tetap prokes ya, jangan ketemu orang dulu. Ini angkanya memang nasional sudah melandai, tapi Jawa Tengah masih tinggi ya, dan masih belum menunjukkan melandai, tapi ada langkah baiknya ini kita menghindari ketemu orang dulu lah. Oke, salam sehat semua. Selamat siang. Oke, Tuhan memberkati. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.